Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya terkait kajian Ustadz hari ini. Semoga Ustadz, tim kajian dan tim sisesa selalu dalam lindungan Allah. Afwan izin bertanya Ustadz, menjaga aib seseorang tentunya bukan hal yang mudah, apalagi bagi para wanita yang sudah berkumpul pasti besar kemungkinan membicarakan aib orang lain. Pertanyaannya, bagaimana cara kita agar berlindung dari sifat tersebut, membuka ataupun mendengar aib orang lain? Syukran jazakallah khair Ustaz. Masya Allah, barakallah fiik. Nah, ahibati fillah. Berkaitan dengan ghibah. Maka ghibah itu sesuatu yang terlarang dan menjadi salah satu dosa besar. Yang terjadi di majelis ini, 11 perempuan itu memang ada ghibah ketika menceritakan keburukan suaminya. Tapi itu cerita bukan di masa Nabi SAW. Artinya bukan cerita seorang muslimah ya yang berkaitan dengan suaminya. Ini cerita yang kita nggak tahu siapa orang-orang itu. Kita pun sekarang kalau ditanya siapa orang-orang yang jadi menceritakan keburukan seseorang untuk diambil pelajaran tanpa tahu orang yang dikasih tahu dengan fulan yang jadi permisalan, nggak ada masalah. Ada loh orang ya kayak gini. Itu nggak tahu siapa maksudnya. Tapi dia dapat mengambil pelajaran dari cerita tersebut, itu nggak ada masalah. Tapi kalau kita menyampaikan sesuatu kepada seseorang tentang aib orang lain, yang dia tahu siapa yang dimaksud, itu masuk ghibah. Bagaimana cara kita menghindari ghibah, menyebutkan keburukan orang? Yang pertama, ketahuilah dirimu juga memiliki banyak kekurangan. Banyak kekurangan kita. Kullu bani Adam khattab. Semua anak Adam itu melakukan dosa. Ketika orang tahu bahwasanya aku tuh punya banyak kesalahan. Fulan punya kesalahan. Terus apa urusanku harus ngomongin kesalahannya fulan? Bukankah lebih baik bagi kita membicarakan kekurangan kita, bukan kekurangan orang lain? Ini yang pertama. Yang kedua, hendaklah engkau tahu bahwasanya orang-orang itu juga tahu dengan kekurangan kita. Sebagaimana kita bisa membicarakan keburukan orang, orang juga bisa ngomongin keburukan kita. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, "Man satara musliman satarahullah." Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aib dia. Wa man tatabba'a aurata akhi, tapi barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, kekurangan saudaranya, Allah yang akan membongkar kesalahan. Jadi memahami hadis ini membuat hamba jadi takut gitu loh. Aduh, anak nanti kalau ngomongin kesalahannya fulan, akhirnya dibongkar kesalahan anak. Orang kan jadi takut. Yang ketiga, azab yang akan diterima. Karena kita tahu segala dosa yang kita lakukan sama Allah Azza wa Jalla mudah kita memohon maafnya. Tapi kalau sama manusia itu bakhil. Makanya orang yang mati syahid meninggalkan utang nggak diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Karena ada hak yang berkaitan dengan manusia. Maka mungkin dengan cara kita memahami itu kita jadi takut, nggak bermudah-mudahan ngomongin kesalahan orang lain. Terus tatkala kita berada di majelis yang mereka ngomongin orang, berusahalah kita kalau kita nggak mampu menegur, hendaklah kita mengalihkan pembicaraan. Ini menjadi kewajiban kita. Kalau kita nggak mampu, maka tinggalkan majelis tersebut. Ahibati fillah, banyak hal-hal yang bisa dibicarakan. Tapi kenapa harus membicarakan orang lain? Allah menyebutnya seperti makan memang. Orang kalau makan enak, cuci mulut. Cuci mulutnya itu pakai bangkai saudaranya. Dan kita sebenarnya kalau kita mikir yang kita lakukan adalah sedang memakan bangkai, ya kita akan jijik. Jadi mungkin dengan cara seperti itu, kemudian mohon sama Allah bantuannya. Karena tanpa bantuan Allah, sulit kita untuk memperbaiki diri jemaah. Ada wallahu a'lam bissawab. Nah.